Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak Zul. Pada kesempatan kali ini kakak membahas soal biologi, soal nomor 80. Air dapat naik ke bagian atas tumbuhan karena faktor berikut kecuali. Nah, berarti ditanyakan tentang bagaimana cara air itu dapat naik ke bagian atas. Tetapi yang bukan atau yang kecuali. Nah, di sini faktornya itu meliputi yang pertama, adanya daya tekan akar atau tekanan akar, boleh. Nah, jadi semakin kuat suatu akar menekan suatu substratnya, itu akan semakin mempengaruhi proses penaikan atau pengangkutan air dari akar ke bagian atas. Kemudian daya serap dari daya hisap yang dilakukan oleh si daun. Nah, berarti daun juga memiliki kemampuan untuk menghisap air dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Ini kalau adik-adik tidak percaya, lakukan saja percobaan seperti menanam tanaman di dalam media air misalnya, seperti pacar air misalnya. Nanti akan terlihat bagaimana kemampuan air tadi bagaimana kemampuan daun tadi untuk menghisap air, di mana volume air kemungkinan akan berkurang. Kemudian ada lagi daya kapilaritas si silem. Nah, di mana guna silem ini itu berguna mengangkut air plus hara. Dari mana? Dari bagian bawah atau dari bagian akar hingga ke bagian tanah. Berarti kapilaritas ini kemampuan silem untuk mengedarkan air dan juga unsur hara dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Nah, lalu yang ke selanjutnya itu adanya daya pengaruh sel-sel hidup. Adanya daya pengaruh sel-sel yang masih hidup. Nah, sehingga apabila terdapat suatu sel-sel yang masih hidup, maka proses penaikan tadi juga itu akan tetap terjadi hingga air tadi itu akan tercukupi ke bagian seluruh tumbuhannya. Nah, kemudian ada lagi tekanan osmosis. Nah, di mana maksud osmosis ini dianya perpindahan air dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Jadi apabila di dalam tumbuhan itu sedikit kandungan air, sedangkan di luar itu banyak kandungan air, maka air dari luar tumbuhan itu akan masuk ke dalam tumbuhan. Nah, berarti untuk opsi yang tepat itu adalah yang E. Kenapa? Karena kalau untuk yang namanya air ini dilakukan secara transport pasif, secara osmosis, bukan secara transport aktif. Nah, adik-adik, sekian penjelasan soal nomor 80. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.